Pemirsa, gaji anggota DPR RI naik dari 90 hingga 100 juta per bulan atau 3 juta per hari. Isu ini ramai usai muncul pernyataan anggota DPR RI TB Hasanuddin yang menyebut total penghasilan anggota DPR bisa mencapai 100 juta rupiah. Lantas layakkah anggota DPR mendapatkan gaji yang selangit dan kinerja saat ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karius. Terima kasih Bang Lusius sudah bergabung bersama kami di Jawa Post TV. Siap, sama-sama. Ya Bang, bagaimana Formapi melihat tingginya gaji anggota DPR dengan banyaknya tunjangan yang mereka dapat? Silakan Bang. Ya, saya kira sih pertama harus diklarifikasi dulu, judulnya itu bukan gaji anggota DPR yang naik, ya, karena gaji itu sudah ditetapkan melalui undang-undang dan PP dan nyaris sulit untuk berubah dari tahun ke tahun, gitu ya. Sekitar 4-5 juta gitu untuk per anggota, gitu ya. Itu gaji pokoknya. Yang kemudian kita bicarakan ini dan selalu cenderung berubah-ubah atau bertambah tiap tahun itu adalah tunjangan yang diterima oleh anggota DPR, ya. Dan saya kira pengakuan yang disampaikan oleh anggota DPR soal tunjangannya yang meningkat menjadi lebih dari 100 juta rupiah itu terkait dengan tambahan tunjangan di tahun 2025 ini sesuai dengan keinginan DPR. Ada tambahan tunjangan untuk pengganti rumah dinas anggota DPR, ya. Besarannya itu, angka resminya itu saya kira belum pernah diumumkan, gitu ya. Tapi kalau mengacu pada tunjangan perumahan anggota DPRD DKI itu sekitar 70 juta per bulan, ya. Nggak tahu DPR RI ini akhirnya memutuskan berapa angka untuk tunjangan pengganti rumah dinas ini. Apakah 70 juta ikut DPRD DKI Jakarta atau mungkin sekitar 30 sampai 50 juta. Tapi dari angka 100 juta yang disampaikan oleh anggota DPR itu, ya sangat mungkin tunjangan untuk pengganti rumah dinas ini sekitar 50 juta. Karena pendapatan atau tunjangan yang sebelumnya atau tahun lalu misalnya, diakui diterima oleh anggota DPR per bulan itu sekitar 60-an juta, ya. Jadi kalau ditambah dengan tunjangan pengganti rumah dinas di 50 juta, yaitu artinya setiap bulan anggota DPR itu menerima sekitar lebih dari 100 juta rupiah per orang, ya. Dan saya kira sih tiap tahun kita selalu kemudian membicarakan tentang adanya tambahan fasilitas maupun tunjangan yang diminta oleh anggota DPR untuk masuk dalam anggaran yang dibahas oleh DPR, ya. Macam-macam aja pokoknya itu ada tunjangan. Sebelumnya itu misalnya untuk pembuatan PIN anggota DPR itu anggaran yang dibutuhkan sekitar 5,5 M beberapa tahun lalu, gitu ya. Kemudian ada tunjangan untuk DP mobil per orang, itu ada sekitar 70 juta per orang untuk satu periode. Dan saya kira kalau kita misalnya melihat berita-berita dari DPR sebelumnya, kita selalu bisa menemukan bahwa hampir tiap tahun kita selalu punya waktu untuk membicarakan tunjangan anggota DPR yang selalu dianggap fantastis, ya. Dan kenapa kemudian DPR selalu disoroti terkait dengan kenaikan tunjangan atau pendapatan mereka, ya, karena bicara soal kenaikan tunjangan atau kenaikan pendapatan anggota DPR itu tidak atau selalu berbanding terbalik dengan kinerja yang mereka tunjukkan ke publik, ya. Misalnya kalau kita bicara tahun ini saja, kalau benar bahwa anggota DPR tiap bulannya sekarang sudah diberikan juga tunjangan pengganti rumah dinas sekitar 50 juta per orang, ya. Itu artinya tadi lebih dari 100 juta yang diterima atau masuk dalam rekening anggota DPR per bulan. Tapi coba kita lihat misalnya kinerja mereka sampai di bulan Agustus ini. Yang paling mudah itu melihat kinerja legislasi, ya. Di legislasi itu ada 42 daftar RUU yang menjadi prioritas tahun 2025. Dan sampai di bulan Agustus ini dari 42 RUU itu baru satu yang berhasil disahkan oleh DPR, yaitu revisi Undang-Undang TNI, ya. Sementara 13 RUU lain yang sudah disahkan itu adalah RUU kumulatif terbuka, ya, RUU tentang provinsi dan kabupaten, dan juga ada BUMN dan Minerba yang memang hanya mengalami revisi terbatas hingga masuk dalam daftar kumulatif terbuka. Jadi
dari sisi kinerja, saya kira penambahan tunjangan anggota DPR, penambahan fasilitas yang diterima oleh anggota DPR dari negara itu tidak berbanding lurus atau tidak sepadan dengan apa yang DPR bisa berikan untuk rakyat atau untuk publik. Ya. Kalau legislasi itu adalah salah satu bagian dari cara DPR untuk mengabdi kepada kepentingan publik, maka satu RUU prioritas yang berhasil disahkan DPR selama 8 bulan tentu sangat jauh dari apa yang kemudian bisa kita bayangkan dengan anggaran negara yang dikeluarkan per orang itu 100 juta per bulan. Ya, jadi satu orang itu sudah menerima sekitar 800 juta sampai dengan bulan ke-8 mereka bekerja di tahun 2025 ini. Dan coba bayangkan hasilnya hanya satu RUU yang bisa disahkan. Belum kalau kita misalnya bicara soal fungsi pengawasan, ya tidak ada fungsi pengawasan yang bisa membuat kita kemudian merasa kagum dengan DPR sekarang. Ya, ada banyak kebijakan pemerintah yang perlu mendapatkan catatan kritis dari DPR, itu tidak pernah kita lihat. Ya. Kemudian di fungsi anggaran, ada sejumlah program pemerintah yang harusnya itu bisa kemudian diberikan catatan kritis, misalnya terkait MBG. Di era APBN 2026, anggaran untuk sektor pendidikan itu separuhnya digunakan untuk membiayai makanan bergizi gratis. Ya. Harusnya kan DPR bisa memberikan catatan kritis untuk memastikan program makan bergizi gratis itu tidak mubazir atau tidak menemukan banyak masalah di banyak tempat. Jadi singkatnya saya kira tambahan tunjangan atau pendapatan anggota DPR yang diterima sampai saat ini itu berbanding terbalik dengan apa yang kemudian dikerjakan atau dihasilkan oleh DPR dari pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Baik Bang, untuk pertanyaannya, kenapa pemerintah dengan mudah memberikan permintaan tunjangan yang cukup besar untuk anggota DPR di tengah minimnya anggaran negara? Bagaimana dengan check and balance, apakah lemah sehingga apa yang diminta oleh DPR selalu diberikan oleh pemerintah? Silakan Bang. Ya, saya kira itu sih yang terjadi gitu ya. Ada semacam politik transaksional gitu ya antara pemerintah dan DPR gitu. Karena kita tahu di satu sisi pemerintah sangat mengharapkan dukungan DPR, sementara di sisi yang lain DPR juga membutuhkan dukungan logistik atau pendapatan yang bisa kemudian diharapkan menambah pundi-pundi mereka dalam jumlah yang signifikan gitu ya. Jadi pemerintah kemudian tidak punya pilihan selain memenuhi apa yang kemudian jadi keinginan DPR. Dengan demikian kemudian jadi mudah bagi pemerintah untuk mengharapkan dukungan dari DPR terkait dengan banyak kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah. Dan mungkin itu yang salah satunya menjelaskan kenapa banyak sekali kebijakan pemerintah yang dengan mudah bisa disetujui oleh DPR. Bahkan di kebijakan terakhir soal amnesti dan abolisi, ya, yang diputuskan saat DPR sebenarnya sedang dalam masa reses, ya. Jadi tidak ada rapat oleh alat kelengkapan yang berurusan dengan bagian hukum gitu ya. Tapi begitu surat presiden diterima oleh DPR hari ini, besoknya mereka sudah bisa langsung menyetujui permintaan abolisi dan amnesti yang diajukan oleh presiden. Itu artinya bahkan beberapa orang di DPR bisa mewakili institusi DPR, ya. Itu hampir pasti terjadi karena itu dia ada relasi saling membutuhkan, ada relasi yang cenderung transaksional antara DPR dengan pemerintah sehingga pemerintah selalu merasa bahwa dia tidak punya hambatan apapun saat satu kebijakan pemerintah itu disyaratkan harus mendapat persetujuan dari DPR itu. Ya, menurut Formapi sendiri apakah perlu dikaji ulang terkait gaji dan tunjangan anggota DPR yang dihitung-hitung cukup membebani negara? Ya, masalahnya kita nggak pernah dikasih tahu gitu, publik nggak pernah mendapatkan informasi persiapan atau rencana DPR untuk penambahan anggaran mereka gitu ya. Pembicaraan soal anggaran DPR itu selalu kemudian terjadi saat APBN itu sudah akan disahkan atau sudah selesai disahkan, ya. Dan soal peruntukan dari anggaran yang kemudian diajukan oleh DPR itu biasanya kemudian
kita tahunya itu saat DPR sudah menggunakan anggaran di tahun tertentu ya. Jadi saya kira transparansi dalam proses pembahasan anggaran, apa yang kemudian jadi usulan DPR, berapa biaya yang kemudian dituntut atau diinginkan oleh DPR untuk satu kegiatan atau program yang mereka lakukan, termasuk untuk memberikan fasilitas kepada anggotanya. Semua itu atau informasi-informasi itu tidak pernah kemudian dibuka ke publik sejak awal ya. Ini pembicaraan yang atau informasi yang cukup tertutup gitu ya, dan bahkan sampai sekarang saya kira tidak ada anggota DPR yang kemudian mau dengan begitu mudah menyampaikan kepada publik berapa uang sesungguhnya yang mereka terima sebagai anggota DPR ya. Jadi saya kira sih yang perlu kita tuntut itu mungkin bagaimana DPR bukan cuma terkait dengan anggaran untuk mereka sendiri ya, tapi membuka informasi soal proses pembahasan anggaran, termasuk peruntukan anggaran yang kemudian dibicarakan, itu saya kira sudah seharusnya dibuka ke publik awal. Gitu. Baik, terima kasih Bang Lusius Karius, Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum AP. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.